Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Hari ini kemarin kita sudah selesai dengan berkat dan kutuk, ya. Tuhan berkata kepada bangsa Israel, kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, maka berkat akan mengikuti engkau. Tapi kalau engkau tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman dan melakukannya, maka kutuk yang akan mengikuti engkau. Dan kita akan lanjutkan sekarang Ulangan pasal 29, perjanjian dengan Allah diperbaharui. 29 ayat yang pertama, inilah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab, sesuai dengan perintah Tuhan selain perjanjian yang telah diikatnya dengan mereka di Gunung Horeb. Ya, jadi saudara, sesudah melihat kembali hukum-hukum Allah, akhirnya Musa meminta komitmen dengan mendesak bangsa itu untuk menghormati perjanjian yang mereka sebelumnya adakan dengan Tuhan, ya. Dan mengetahui firman Allah saja tidaklah cukup, ya, namun Musa mendorong bangsa itu untuk melakukan semua firman Tuhan. Akhirnya di Gunung Sinai kita tahu bersama, ya, 40 tahun sebelumnya Allah dan bangsa Israel telah membuat sebuah perjanjian, ya, meskipun perjanjian itu terdiri dari banyak bagian, ya. Kalau saudara baca di kitab Keluaran, Imamat dan Bilangan, ya, maksudnya dapat diringkas dalam 2 kalimat, yaitu Allah berjanji untuk memberkati bangsa Israel dengan menjadikan mereka bangsa yang melalui mereka seluruh dunia akan dapat mengenal Allah, ya. Sebagai balasan, bangsa Israel berjanji untuk mengasihi dan mentaati Allah agar dapat menerima berkat-berkat jasmani dan rohani. Di sini Musa melihat kembali perjanjian ini, ya, Allah masih tetap melakukan bagiannya dari perjanjian tersebut, ya, dia akan selalu melakukannya, tidak pernah batal janji Tuhan, ya. Namun bangsa Israel lah yang telah mengabaikan bagian mereka untuk mengasihi Tuhan, hidup sesuai dengan petunjuknya, hidup sesuai dengan firman-Nya. Dan Musa menyatakan kembali perjanjian tersebut untuk memperingatkan bangsa itu bahwa kalau mereka tidak melakukan bagian mereka dalam perjanjian tersebut, maka mereka akan mengalami hajaran yang berat, saudara, ya. Sehingga akhirnya, ya, diperbaharui, ya, janji mereka dengan Tuhan. Ayat 2, Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul lalu berkata kepada mereka, sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir di depan matamu terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan terhadap seluruh negerinya. Ayat 3, cobaan-cobaan yang besar yang telah dilihat oleh matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar itu. Tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi, ya, untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun, pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Roti tidak kau makan, anggur atau minuman yang memabukkan tidak kau minum, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Musa memperingatkan kepada bangsa Israel, ya, bahwa Tuhan tetap setia dengan komitmennya untuk menyertai dan memberkati mereka. Tapi lihat, ya, Musa berkata, sudah begitu banyak mujizat yang kamu lihat di Mesir, apa yang Tuhan lakukan dengan Fir'aun dan pegawai-pegawainya, bagaimana mereka mati terbunuh ketika tenggelam di laut, ya, waktu Tuhan membentangkan jalan, laut menjadi jalan, ya. Mereka melihat semua kebesaran Tuhan, tetapi, ya, itulah, tidak punya mata, tidak punya hati, tidak punya telinga untuk bisa memahami dan mengerti bahwa Tuhan itu Allah yang besar dan dahsyat. Saudara, seringkali dalam hidup kita pun, ya, banyak orang yang sudah sebenarnya tahu bahwa engkau tuh hidup semua karena anugerah Tuhan. Kita bernapas, apapun yang kita peroleh hari ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Tetapi apa balasan kita kepada Tuhan? Ya, balasan apa yang sudah kita beri kepada Tuhan untuk mensyukuri hidup kita?
Apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup di dalam jalan kebenaran, atau sebaliknya balasan kita tetap berbuat dosa, ya, tetap hidup dalam kenajisan, percabulan, kepahitan, dan kita nggak mau menuruti hukum-hukum Tuhan dan tidak mau bertobat dan tidak menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat andalan dan tempat pegangan hidup kita. Ya, Musa mengingatkan bangsa itu, kamu sudah melihat di padang gurun, kamu berjalan 40 tahun, bajumu nggak rusak. Bahkan roti tidak kau makan, ya, anggur juga tidak kau minum. Untuk di situ supaya kamu bisa melihat bahwa Tuhan itu dahsyat. Bayangkan 40 tahun nggak ganti baju, tapi bajunya nggak rusak. Itu semua karena penyertaan Tuhan bagi mereka. Tapi ya tetap aja bangsa ini tidak bisa melihat. Ya, mereka berjalan 40 tahun gak bawa roti, gak bawa sangu, saudara, tidak bawa bekal. Tapi Tuhan pelihara mereka, ya, supaya apa artinya? Supaya mereka tuh tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu, akulah Tuhan yang menyertai engkau. Ayat 7, ketika kamu sudah sampai ke tempat ini, maka keluarlah Sihon, Raja Hesibon, dan Og, Raja Basan mendatangi kita untuk berperang. Dan kita memukul mereka kalah, merebut negeri mereka dan memberikannya kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manase, dan yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Ya, kalau kita melihat ketika itu bangsa Israel sedang dalam perjalanan tidak siap untuk berperang. Ketika mereka didatangi oleh raja dan pasukannya, ya, oleh Raja Sihon, Raja Hesibon itu, dan Og, Raja Basan, ya. Tapi bangsa Israel, mereka diberi kekuatan oleh Tuhan untuk berperang dan mereka menang, saudara. Ya, walaupun tanpa pengalaman perang, tapi Tuhan menyatakan bahwa Dia menyertai mereka. Tapi ya tetap saja, ya. Ya, sama seperti bangsa Israel tidak memperhatikan pemeliharaan Allah di sepanjang perjalanan mereka. Kadang-kadang juga kita seperti itu, saudara, ya. Kita tidak memperhatikan semua cara Allah yang telah memelihara hidup kita, mencukupkan kebutuhan kita sehari-hari, memberikan kita nafas hidup, memberikan kita keluarga, pakaian yang baik, ya. Namun bagaimana cara kita itu membalas kebaikan Tuhan, saudara? Ya, cara apakah yang terbaik untuk bisa berhasil dalam kehidupan? Bagi orang Israel, langkah pertama adalah ya melaksanakan bagian mereka dalam perjanjian itu. Mereka harus mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan mereka. Hanya itu yang Tuhan minta, saudara. Demikian juga kita, saudara, ya, kita harus lebih dahulu mengutamakan Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan Tuhan tambahkan kepada kita, ya. Ayat yang ke-10 dikatakan, kamu sekalian pada hari ini berdiri di hadapan Tuhan Allahmu, ya, para kepala sukumu, para tua-tuamu, dan para pengatur pasukanmu, semua laki-laki Israel, anak-anakmu, perempuan-perempuanmu, dan orang-orang asing dalam perkemahanmu, bahkan tukang-tukang belah kayu dan tukang-tukang timba air di antaramu untuk masuk ke dalam perjanjian Tuhan Allahmu, yakni sumpah janjinya yang diikat Tuhan Allahmu dengan engkau pada hari ini, supaya Ia mengangkat engkau sebagai umatnya pada hari ini, dan supaya Ia menjadi Allahmu seperti yang difirmankannya kepadamu dan seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, Tuhan hanya mau, saudara, ya, untuk mereka itu datang kepada Tuhan. Ya, perempuan, laki-laki, anak-anak, bahkan semua tukang-tukang, tukang kayu, tukang timba air, ya, Tuhan suruh untuk mereka masuk ke dalam perjanjian dan sumpah yang sudah mereka ikrarkan dengan Allah, yaitu apa? Taat mengikuti perintah, petunjuk, dan peraturan Tuhan. Ya, hanya dengan begitu Tuhan pun akan memberkati hidup mereka. Ya, supaya Ia mengangkat engkau sebagai umatnya pada hari ini, dan supaya Ia menjadi Allahmu seperti yang difirmankannya kepada engkau, seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyangmu,
yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan sudah memberi janji Dia akan mengangkat bangsa Israel di antara semua bangsa-bangsa yang lain, memberikan mereka kemasyuran. Cuma satu, asal mereka tunduk pada firman dan kebenaran Tuhan. Ya, kita harus menyadari saudara, sebenarnya Tuhan hanya minta satu, supaya hidup kita ini sungguh-sungguh bersandar dan sungguh-sungguh berserah hanya kepada Tuhan dan takluk kepada firman dan peraturan Tuhan. Ya, bukan hanya dengan kamu saja aku mengikat perjanjian dan sumpah janji ini, tetapi dengan setiap orang yang ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita, yang berdiri di hadapan Tuhan Allah kita, dan juga dengan setiap orang yang tidak ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita. Sebab kamu ini tahu bagaimana kita diam di tanah Mesir dan bagaimana kita berjalan dari tengah-tengah segala bangsa yang negerinya kamu lalui. Saudara, jadi itu dikatakan bukan hanya dengan mereka, tapi dengan semua orang yang ada di situ dan dengan semua orang yang bahkan belum ada. Jadi termasuk dengan kita pun Tuhan mengikat perjanjian itu. Kalau kita mau setia, kalau kita mau taat kepada Dia, hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan melihat semua janji-janji Tuhan itu akan digenapi dalam hidup kita. Asal kita mau setia, kita mau taat kepada Dia, saudara. Persoalannya hari ini, kita mau taat gak kepada Tuhan? Mau taat gak kepada firman-Nya, ya? Dikatakan di sana untuk semua orang yang bahkan tidak ada di sana. Perjanjian ini diberitahukan ya saudara. Sebab kamu ini tahu bagaimana kita diam di tanah Mesir dan bagaimana kita berjalan ya di tengah-tengah segala bangsa yang telah kamu lalui negerinya. 17, dan kamu sudah melihat dewa kejijikan dan berhala-berhala mereka, yakni kayu dan batu, emas dan perak itu yang ada terdapat pada mereka. Sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum, keluarga dan suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah. Ya, dan pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipuh. Waduh, sangat mengerikan saudara ya. Tuhan berkata jangan sampai ya ada orang-orang ikut menyembah batu dan kayu, dewa-dewa mereka menjadi kekejian. Sebab itu janganlah ada di antara kamu laki-laki atau perempuan, kaum, keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah dan pergi berbakti kepada Allah bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipuh, kata Tuhan. Musa memperingatkan kepada bangsa itu saudara ya, bahwa pada waktu orang-orang Ibrani memilih untuk berpaling dari Allah, ada akar yang ditanam yang akan menghasilkan buah yang pahit serta racun. Bila kita memutuskan untuk melakukan apa yang ya kita tahu itu adalah salah atau dosa, maka itu artinya kita sedang menanam satu benih racun ya yang akan membawa kutuk dalam hidup kita. Dosa itu sama dengan racun yang mematikan. Dosa sama dengan racun atau ipuh digambarkan di situ. Jangan ada orang yang hatinya itu ada akar yang akan menimbulkan racun dalam diri mereka. Dosa itu racun. Engkau yang terus berbuat dosa, engkau yang terus hidup dalam kenajisan, percabulan, perselingkuhan, kemabukan, kepahitan, judi dan lain sebagainya. Tinggal tunggu waktunya, maka racun itu atau dosa itu akan membunuhmu. Engkau akan mati binasa. Ya, Musa mengingatkan itu kepada bangsa ini. Demikian juga bagi kita hari ini saudara ya. Bila kita memutuskan untuk hidup dan melakukan dosa, maka kita sedang menanam satu benih kejahatan yang akan mulai bertumbuh di luar kendali dan akhirnya menghasilkan kesedihan dan penderitaan. Tetapi kita dapat mencegah benih dosa tersebut untuk berakar. Kalau Anda sudah melakukan suatu kesalahan, akuilah hal itu kepada Allah dan juga kepada sesamamu manusia atau kepada hamba Tuhan. Ya, dan kalau benih itu tidak pernah mendapatkan tanah yang subur, maka buahnya tidak akan pernah ya masuk dalam hati dan hidup kita. Iblis itu menanamkan benih dosa.
Tapi kalau kita sudah terlanjur jatuh satu dosa, cepat-cepat bertobat, akui di hadapan Tuhan, akui di hadapan manusia, supaya engkau bisa ditolong keluar, supaya iblis tidak mendakwa engkau. Jangan sampai engkau menanam benih yang akan menghancurkan, ya, dosa yang akan menghasilkan racun dan ipuh yang mematikan. Ayat 19, tetapi apabila seseorang, ya, pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini menyangka dirinya tetap diberkati dengan berkata, aku akan selamat walaupun aku berlaku degil, dengan demikian dilenyapkannya baik tanah yang kegenangan maupun yang kekeringan, ya, akan dimusnahkan Tuhan. Maka Tuhan tidak akan mau mengampuni orang itu, tetapi murka dan cemburu Tuhan akan menyala atasnya pada waktu itu. Segenap sumpah serapah yang tertulis dalam kitab ini akan menghinggapi dia, dan Tuhan akan menghapuskan namanya dari kolong langit. Kalau ada orang yang sudah hidup dalam dosa tapi masih menyangka bahwa dia diberkati Tuhan, ada loh saudara, orang-orang yang melakukan dosa tapi menyangka itu berkat Tuhan. Misalnya, ya, ada seorang, ya, yang mengaku pelayan Tuhan, dia itu menjadi simpenannya om-om, ya, lalu dia pamer, ya, dia naik mobil, dia pamer di sosial media, lalu bisanya menulis puji Tuhan, ya, atas semua berkat-berkat Tuhan yang bisa saya nikmati. Padahal itu, ya, bukan berkat Tuhan, itu adalah hasil dari kejahatannya. Dia berbuat dosa tapi dia berkata bahwa Tuhan masih memberkati dia. Ini dikatakan di situ, ya, mengerikan saudara. Tetapi apabila seseorang pada waktu mendengar perkataan firman itu menyangka dirinya tetap diberkati dengan berkata, aku akan selamat walaupun aku berlaku degil, berlaku dosa, dia akan dilenyapkan, kata Tuhan, bahkan namanya akan dihapuskan dari bawah kolong langit. Ya, ada saudara orang yang jadi simpenan, ya, seorang homo, saya tahu, ya, dia homoseksual, dia disimpan oleh, ya, om-om, ya, lalu dia dibiayai ke luar negeri, dia dibiayai, ya, jalan-jalan, lalu bisa bikin status puji Tuhan, bisa menikmati berkat Tuhan. Ada orang-orang yang dengan sengaja tahu bahwa itu adalah dosa, tapi mereka berkata itu adalah berkat Tuhan. Hati-hati, jangan main-main dengan Tuhan, ya, jangan bermain-main dengan Tuhan, dan engkau berpikir bahwa Tuhan masih memberkati engkau. Bertobat saudara, ya. Maka Tuhan tidak akan mau mengampuni orang itu, dikatakan di sini ayat 20, yang sudah sengaja berbuat dosa tapi pura-pura nggak tahu dan masih berkata bahwa dia akan tetap diberkati. Ya, Tuhan tidak akan mengampuni orang itu, tetapi murka dan cemburu Tuhan akan menyala atasnya pada waktu itu. Segenap sumpah serapah yang tertulis dalam kitab ini akan menghinggapi dia, dan Tuhan akan menghapuskan namanya dari kolong langit. 21, Tuhan akan memisahkan orang itu dari segala suku Israel supaya dia mendapat celaka sesuai dengan segala sumpah serapah perjanjian yang tertulis dan dalam kitab hukum Taurat ini. Maka keturunan yang akan datang, ya, yakni anak-anakmu yang akan bangkit sesudah kamu, dan orang asing yang akan datang dari negeri yang jauh akan berkata, apabila mereka melihat hajaran dan penyakit yang dijatuhkan Tuhan ke negeri itu, seluruh tanahnya yang telah hangus oleh belerang dan garam yang tidak ditaburi, tidak menumbuhkan apa-apa dan tidak akan tumbuh-tumbuhan apapun yang timbul daripadanya, seperti pada waktu ditunggang balikannya Sodom dan Gomora. Atma, ya, dikatakan Atma dan Seboim, yakni yang ditunggang balikan Tuhan dalam murka dan kepanasan amarahnya. Ya, apa yang terjadi dengan Sodom dan Gomora telah membuat kita melihat bahwa Tuhan tuh gak main-main saudara, ya. Jangan main-main dengan dosa, sebab Tuhan itu Tuhan yang membenci dosa. Ya, Sodom dan Gomora dibinasakan seluruhnya, mati, tidak ada yang tersisa. Ya, dikatakan ayat 24, bahkan segala bangsa akan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat demikian kepada negeri ini? Apakah artinya murka yang hebat bernyala-nyala ini? Maka orang akan menjawab, sebab mereka itu telah melalaikan perjanjian Tuhan,
Allah nenek moyang mereka, yakni perjanjian yang diikatnya dengan mereka ketika mereka dibawanya keluar dari tanah Mesir. Dan sebab mereka itu sudah pergi berbakti kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, yakni Allah yang tidak dikenal mereka dan yang tidak diberikan Tuhan kepada mereka sebagai bagiannya. Itulah sebabnya murka Tuhan bangkit terhadap negeri ini sehingga mendatangkan ke atasnya segala kutuk yang tertulis dalam kitab ini. Ya saudara, kita lihat di sana akhirnya Tuhan melepaskan kutuk karena bangsa ini nggak mau setia untuk menyembah dan taat kepada Tuhan. Ya, itulah sebabnya murka Tuhan bangkit ayat 27 ya terhadap negeri ini sehingga didatangkannya ke atas mereka segala kutuk yang tertulis dalam kitab ini. Ya, Tuhan telah menyentakkan mereka dari tanah mereka dan murka dan kepanasan amarah dan gusarnya yang hebat lalu melemparkan mereka ke negeri lain seperti yang terjadi sekarang. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya supaya kita melakukan segala perkataan hukum ini. Ya, jadi ada beberapa rahasia yang Allah pilih untuk tidak menyatakannya kepada kita. Mungkin karena beberapa alasan ya. Pikiran kita yang terbatas tidak sepenuhnya bisa memahami ya rahasia-rahasia Tuhan. Ya, seberapa hal ya tidak perlu kita ketahui sebelum kita menjadi lebih dewasa. Allah itu bersifat tidak terbatas dan Maha Tahu, sedangkan kita ini memiliki kapasitas atau batas. Ya, tidak sama dengan Tuhan. Jadi di sini dikatakan ya apa yang tersembunyi itu tersembunyi bagi Allah. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak kita. Saudara, ya kita belajar dari kitab ini pentingnya kita ini setia kepada Tuhan. Jangan ya meninggalkan Tuhan dan mengabdikan hidup kepada dosa atau kepada ya kenajisan percabulan. Itu merupakan ala-ala huruf kecil. Kalau kita lebih mencintai dosa, itu artinya kita mengabdikan hidup kita ya kepada dosa dan menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Karena itu saudara, mari kita bertobat dan mari kita hidupi firman Tuhan sungguh-sungguh. Baik, kita akan lanjutkan sekarang Ulangan 30 saudara. Ya, Ulangan pasal yang ke-30, judul perikopnya adalah pulih setelah bertobat. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala ya berbalik kepadanya sesuai mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Di sana dikatakan ayat 3, maka Tuhan Allahmu akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Saudara, firman Tuhan berkata hari ini ya, Musa memberitahukan kepada bangsa itu, di situ dikatakan ya, umat Ibrani, Tuhan berkata kepada mereka lewat Musa ya, saat mereka siap untuk kembali kepada Allah, bertobat, meninggalkan jalan yang jahat, maka Allah juga siap ya untuk menerima mereka kembali. Ya, kemurahan hati Tuhan itu tidak terkira saudara. Makanya ayat ini berkata, apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu ya, lalu engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Ya, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya, lalu bertobat mengikuti jalan-jalannya, maka Allah akan menerima. Ya, dikatakan di sana, ya Tuhan itu akan menerima, ya memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ya, saudara, kita lihat di sini. Kunci dari pemulihan itu adalah ketika kita bertobat.
Banyak sekali orang yang datang kepada saya ya meminta untuk didoakan agar sakitnya sembuh. Banyak sekali WA yang masuk, orang-orang yang terlilit hutang dan kepengen ya agar Tuhan jawab hutangnya bisa lunas. Saya mau beritahu saudara, mari kita menghormati Tuhan dengan cara apa? Jangan hanya datang kepada Tuhan membawa masalahmu, membawa utang-utangmu, membawa penyakitmu. Emang Tuhan itu siapanya kita? Ya, tanda dan cara kita menghormati Tuhan adalah bawa hidupmu, bawa pertobatanmu kepada Tuhan, bukan bawa masalah kepada Tuhan. Ya, tapi bawa hidupmu. Karena jelas Musa memperingatkan, sudah kuperhadapkan di depanmu hari ini berkat dan kutuk. Ya, kalau engkau mau hidup sungguh-sungguh di dalam jalan Tuhan, maka berkat yang akan engkau alami. Tapi kalau engkau mau hidup dalam dosa, kutuk yang akan engkau alami. Nah, pertanyaannya hari ini, apakah kita mau berbalik kepada Tuhan? Kalau kita mau bertobat, dikatakan di sini, meninggalkan segala yang jahat, kembali kepada Tuhan, maka Tuhan bilang, aku akan memulihkan keadaanmu. Waktu kita bertobat, barulah pemulihan terjadi. Ya, jangan dibalik-balik saudara. Makanya saya maaf aja saudara ya, saya tidak menggubris WA-WA yang masuk yang hanya Bu doakan saya terlilit utang, Bu doakan saya pengen sembuh, Bu doakan. Saudara sudah tahu jawabannya. Ya, datang pada Tuhan bertobat ya, serahkan hidupmu. Ketika engkau berbalik, bertobat, meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan, dikatakan maka Tuhan akan menerima engkau kembali, ya akan menyayangimu dan akan memulihkan keadaan kita. Yang terlilit utang, yang sakit, yang bermasalah, itu akan dipulihkan Tuhan. Asal kita kembali kepada Tuhan, bertobat, menyerahkan seluruh hidup kita, barulah Tuhan akan memulihkan. Saudara, ya, ayo kita memiliki pengertian akan kebenaran yang benar ya. Jangan terbalik-balik saudara. Tapi milikilah pengertian akan kebenaran yang benar ya, supaya Tuhan itu juga tidak ya kita permainkan, hanya datang kepada Tuhan kalau ada masalah, hanya cari pendeta kalau ada masalah. Stop ya. Makanya setiap orang-orang yang datang yang WA saya cuma berbalas cari Tuhan. Ya, Bu saya sudah nggak sanggup hidup, keadaan saya hutang gini, cari Tuhan. Artinya apa saudara? Ya berbalik kepada Tuhan. Maka dia akan pulihkan keadaan kita, dia akan menerima kita, bahkan dia akan menyayangi kita. Tuhan itu kemurahan hatinya begitu luar biasa. Manusia yang selalu mempermainkannya, pergi menjauh, meninggalkan dia, tidak menghormati dia lagi. Tapi Allah itu punya ya satu hal yang luar biasa, kemurahan hatinya itu lebih besar daripada apa yang kita bayangkan saudara. Karena itu kalau hari ini mungkin engkau berkata, aku ini dalam keadaan berdosa Bu. Aku ini terikat dengan banyak dosa, kejahatan. Bertobat saudara. Ya bertobat, Tuhan akan menerima engkau kembali. Sebab Alkitab berkata berbahagialah orang yang mengakui dosanya dan meninggalkannya. Maka engkau akan disayangi. Tetapi terkutuklah orang yang menyembunyikan dosanya dan tidak mengakuinya dan terus menikmatinya. Ya, Tuhan itu maha luar biasa. Jauh lebih besar daripada segala yang kita sudah lakukan dan kita bayangkan. Jadi meskipun orang-orang Yahudi dengan sengaja pergi meninggalkan Tuhan dan menghancurkan hidup mereka dengan melakukan dosa, Allah itu tetap mau membawa mereka kembali. Konsepnya adalah Tuhan tetap mau manusia itu kembali. Ya, sebejat apapun engkau, seberdosa apapun engkau, Tuhan tetap ingin kita kembali kepada Dia. Ya, sebab apa saudara? Tuhan tuh gak ingin ya orang itu binasa. Makanya firman Tuhan berkata Allah itu tidak berkenan kepada kematian orang fasik, tetapi pada pertobatannya. Masih dikasih waktu kita untuk bertobat saudara ya. Dia mau tetap kembali karena memang tujuan Tuhan adalah manusia itu berbalik kepada Dia. Ya Allah itu tetap mau menunggu. Ya Allah akan memberikan kepada kita ya pemulihan, pembaharuan rohani di dalam roh dan batin kita. Tuhan juga ingin mengampuni kita dan membawa kita kembali kepada seluruh janji berkat-berkatnya saudara. Namun ya sebagian orang tidak mau. Ya untuk kembali kepada Tuhan, mereka lebih memilih dunia, mereka lebih memilih kehancuran, mereka lebih memilih kutuk daripada berkat. Ya, saudara, ya waktu ini kita adalah waktu-waktu yang terakhir. Ya, kita berdoa saudara, sebab Tuhan itu
ya tidak bisa memaksa kita. Dia melihat sikap hati kita. Ketika orang itu hatinya berbalik kepada Tuhan, barulah Tuhan itu mau turut bekerja. Ya, karena itu jangan keraskan hatimu. Apabila hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah saya ini, jangan keraskan hatimu. Ayo kita yang terpanggil untuk bertobat, mari kita kembali datang kepada Tuhan. Ayat yang keempat, sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat banyak, ya engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Jadi dikatakan tidak peduli sejauh apapun engkau sudah pergi sampai di ujung langit pun, asal ketika engkau mau kembali Tuhan tetap panggil kita untuk kembali. Ya, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu supaya engkau hidup. Saudara perhatikan, dikatakan di sini sunat hati. Ya, pada zaman dahulu orang Israel hanya melakukan sunat secara lahiriah, yaitu sunat ya menanggalkan alat tubuh yang berdosa. Tetapi Tuhan berkata, Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu. Hati ini adalah senter kehidupan. Kalau hati kita banyak kepahitan, maka kita akan cenderung menghancurkan hubungan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita akan menjadi penghancur, pemecah belah dalam satu komunitas. Orang-orang yang membawa kepahitan di hati akan menjadi pemecah belah. Orang-orang yang membawa kepahitan akan menjadi troublemaker, saudara. Di rumah tangganya ya berantem, di komunitasnya berantem. Sehingga apa yang terjadi, saudara, semua kegagalan demi kegagalan, rumah tangga gagal, ya persahabatan gagal, usaha gagal, kutuk yang terjadi. Tapi ketika kita mau menyunat hati kita, artinya apa? Membuang semua yang kotor, membuang sampah itu, agar apa yang keluar dari mulut kita ini adalah berkat bukan kutuk. Ya, kita menjadi orang-orang yang mau membangun, kita menjadi orang-orang yang membawa dampak positif bukan negatif. Ya, kita menjadi orang-orang yang mau ya memulihkan bukan meruntuhkan. Ya, saudara, ya dikatakan di sini Tuhan bilang walaupun engkau sudah pergi jauh tapi Dia akan ya menerima engkau ketika engkau kembali. Allah akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu. Ya, jadi bukan hanya sunat secara lahir ya pada zaman itu yang dilakukan, tapi Tuhan mau ya kita bersunat hati. Artinya apa? Menanggalkan semua yang berdosa dari hati kita, saudara ya. Lepaskan pengampunan. Ya, ada orang-orang yang belum beres dengan masa lalunya sehingga hatinya penuh kebencian, ya penuh trik, penuh niat-niat jahat, ya sehingga saudara dia menjadi orang di tengah keluarga pemecah belah, ya di tengah lingkungan pemecah belah, membawa roh-roh yang tidak baik karena apa? Hatinya tidak bersunat. Bahkan dia memilih untuk hidup di dalam dosa. Ya, dikatakan agar engkau bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, supaya engkau hidup. Ayat 7, Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu kepada musuh-musuhmu dan pembencimu yang telah mengejar engkau. Ya, jadi saudara ada pembenci-pembenci yang mengejar bangsa Israel umat Tuhan untuk memusnahkan, menjatuhkan, merobohkan. Ya, di dalam hidup kita pun akan ada pembenci-pembenci. Orang-orang yang dengan niat jahat, saudara, membenci kita sekalipun kita hidup dalam kebenaran. Tapi ya asal kita tetap berespon benar, kita tetap ya punya hati yang tulus di hadapan Tuhan, ya maka dikatakan Tuhan yang akan ya menjatuhkan kepada mereka sumpah serapah bahkan kutuk ya atas pembencimu. Jadi itu bukan urusan kita. Biar dia berurusan dengan Tuhan. Kita tetap baik saja ya. Sekalipun ya mungkin dia tidak mau lagi menyapa kita atau bagaimana saudara, tapi tetaplah berlaku baik. Ya, Tuhan itu memperhitungkan segala sesuatunya, bukan hak kita untuk membalas, tapi Tuhanlah yang akan membalas. Ayat 8, engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil
ternakmu dan dalam hasil bumimu, sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali seperti engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Dikatakan saudara, ketika orang itu berbalik dari dosa, meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan, maka apa yang terjadi? Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu. Apa yang kita lakukan Tuhan buat berhasil. Segala kebaikan Tuhan limpahkan kepada kita ketika kita bertobat. Saudara, kalau engkau tidak bertobat, engkau akan capek dengan hidup. Engkau cari kerja, cari uang. Apa yang engkau temukan? Capek. Hidupmu tuh capek menghadapi hidupmu, menghadapi orang di sekelilingmu, pekerjaanmu. Engkau akan capek. Karena apa? Engkau hidup di bawah kutuk karena dosa. Tapi ketika kita kembali kepada Tuhan, maka berkat itu datang dari Tuhan. Dikatakan di sana, Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam segala hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau. Tuhan itu akan bergirang, bersukacita waktu ada anak-anaknya kembali bertobat. Ya, Tuhan itu akan bergirang ketika ada orang-orang yang terus menjaga hatinya untuk terus tertuju kepada Tuhan. Tuhan tuh bergirang bukan waktu kita bawa perpuluhan. Tuhan bergirang bukan waktu kita bawa uang yang banyak. Tapi Tuhan bergirang ketika kita bawa hidup yang bertobat kepada Tuhan, saudara. Dia bergirang. Kenapa? Dia bergirang karena kita berada dalam keberuntungan. Ya, itu janji Tuhan, dia akan memberkati kita sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Ya, hidup kita terus dibawa naik. Ini janji Tuhan, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan akan bergirang. Buatlah Tuhan bergirang dalam hidup kita, saudara. Buatlah Tuhan bersukacita karena hidup kita. Dengan cara apa? Kita berbalik kepada Tuhan, hidup dalam pertobatan, ya, hidup menurut ketetapannya, hidup dalam Tauratnya, ya, bahkan sungguh-sungguh berpegang pada segala kebaikannya. Kita lanjut ayat yang ke-11, kehidupan atau kematian, judul perikopnya. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yaitu dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Saudara, Tuhan itu tidak menuntut yang kita gak bisa lakukan. Tidak terlalu jauh jalan berkat itu. Ya, tidak berada di langit. Ya, lalu kita akan berkata, siapa yang bisa mengambilnya bagi kita? Siapa yang bisa menyatakannya bagi kita? Juga tidak berada di seberang lautan, ya, yang tempatnya sukar untuk dijangkau sehingga engkau berkata, siapakah yang akan membawa kita menyeberang ke seberang laut sana? Ya, dikatakan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidak terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Yaitu apa? Dikatakan kuncinya hanya satu supaya hidup kita ini diberkati, supaya hidup kita tidak terkutuk. Dikatakan firman ini sangat dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ya, untuk bisa meraih berkat Tuhan itu bukan sesuatu yang sangat sulit sebenarnya. Ya, bukan sesuatu yang tidak bisa kita raih, bukan sesuatu yang tidak bisa kita jangkau. Enggak di langit tempatnya yang terlalu tinggi, tidak di seberang lautan yang terlalu jauh untuk kita bisa capai. Dikatakan kunci dari berkat Tuhan itu tidak jauh, berada hanya sangat dekat, yaitu di mulutmu dan di dalam hatimu. Ya, firman itu dalam mulut kita dan dalam hati kita. Untuk apa? Untuk dilakukan. Makanya kenapa perlu kalau kita membaca Alkitab itu kita harus bersuara dengan mulut. Supaya mulut kita berucap, hati kita mendengar, dan roh kita berusaha untuk
menggerakkan jiwa kita untuk melakukan segenap firman itu. Tuhan tuh gak pernah menyuruh sesuatu yang berat untuk kita meraih kunci berkat itu. Bukan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang tidak bisa digapai. Allah telah memanggil kita untuk diberkati, dan cara untuk diberkati adalah dengan cara kita melakukan semua perintah-perintahnya. Untuk kita selalu mengingat hukum-hukumnya, dan itu tidak tersembunyi, tidak berada di luar jangkauan kita, tetapi sangat dekat. Pernahkah saudara Anda mengatakan bahwa Anda mau mentaati Allah seandainya Anda mengetahui apa yang Dia inginkan? Atau pernahkah Anda mengeluh bahwa ketaatan terlalu sulit bagi manusia? Ini merupakan alasan-alasan tidak dapat diterima. Peraturan-peraturan Allah ada tertulis dalam Alkitab dan dapat dilihat secara jelas di luar di dunia sekitar kita. Jadi mentaati peraturan Tuhan itu sudah sepatutnya dan pasti akan ada dampaknya, ada faedahnya dan sangat bermanfaat bagi hidup manusia. Tapi bagian yang tersulit untuk mentaati Allah itu adalah sikap kita untuk benar-benar memutuskan untuk memulainya sekarang. Sebenarnya tergantung hanya kepada niat. Tidak jauh berada di mulut dan hati kita. Kalau ada orang berkata, sulit Ibu, saya itu sering ketemu orang. Bu, saya dengar khotbah Ibu harus hidup kudus, tapi susah loh Bu hidup kudus itu. Enggak susah. Kalau di mulutmu ada firman, di hatimu ada firman, maka firman itulah yang akan menjaga langkah kita. Baru sedikit kita mau kepahitan sama orang, firman itu menegur kita, jangan kepahitan, lepaskan pengampunan. Lalu kita berdoa buat dia, Tuhan, aku melepaskan pengampunan buat dia. Baru sedikit kita berpikir negatif tentang orang, firman itu akan menegur kita dalam pikiran, perkataan dan hati kita. Jangan berpikir negatif, tolak dalam nama Yesus. Itu adalah cara hidup kudus. Baru kita punya niat mau bersinah, mau selingkuh sama orang. Firman itu di dalam mulutmu berkata, jangan bersinah, jaga hatimu. Tidak susah saudara, asalkan firman itu ada di mulut dan di hati kita. Tapi sebagian orang berkata sulit. Kenapa? Karena engkau gak pernah baca firman, gak pernah ada di mulut dan di dalam hatimu firman itu. Allah memanggil kita untuk melakukan, bukan untuk melakukan apa yang sulit dan yang tidak bisa kita lakukan. Allah memanggil kita hanya untuk melakukan firman. Kunci untuk diberkati Tuhan hanya dengan melakukan firman Tuhan. Gak ada yang lain. Saudara gak perlu ke Gunung Kawi untuk mencari berkat-berkat. Saudara gak perlu melakukan apapun. Ayo saudara, taruh di pikiranmu, di mulutmu, di hatimu firman itu dan lakukan. Hanya itu yang Tuhan minta agar kita boleh mengalami pemeliharaan berkat-berkat Tuhan. Ayat yang ke-15, ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan kematian. Aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tuhan cuma minta satu. Ayo taat kepada Tuhan. Ayo. Tuhan sudah membentangkan di depanmu kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Nasib kita itu di tangan kita. Karena Tuhan sudah bilang, ini loh jalan kehidupan dan keberuntungan, ini loh jalan kematian dan kecelakaan. Engkau mau pilih yang mana? Kalau engkau memilih kutuk, maka hidupmu sial dan sial. Tapi engkau pilih berkat, hiduplah dalam ketaatan, maka engkau akan diberkati, beruntung. Itu janji firman Tuhan, gak jauh saudara. Ini adalah satu rahasia besar malam ini yang Tuhan bukakan bagi kita. Ada kematian, kecelakaan, ada kehidupan dan keberuntungan. Pilih yang mana? Terserah saudara. Kalau mau mengalami yang baik, taat sama Tuhan. Dikatakan karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya.
Jangan bermain-main dengan dosa. Kalau saudara tahu saudara gampang jatuh dalam kenajisan, ya jangan dekat-dekat dengan orang yang najis. Kalau saudara tahu saudara itu gampang kepahitan, jangan mudah mendengar hasutan-hasutan yang akan membawa hatimu itu tercemar. Ya, karena apa yang kau dengar tuh belum tentu benar. Ya, lebih baik ya kita minta sama Tuhan untuk menjaga hati kita, atau kita konfirmasi ya terlebih dahulu supaya kita tidak masuk dalam jebakan iblis hari-hari ini. Ayo hidup di dalam ketetapan Tuhan, hidup menurut jalan-jalan Tuhan yang tunjukkan. Tinggalkan perselingkuhan, kenajisan, minuman keras, rokok, kemabukan. Ya, tinggalkan semua itu saudara. Kepahitan, amarah, buang semua yang tidak berkenan agar kita mengalami hidup yang penuh damai sejahtera, bahagia dalam rumah tangga. Tidak ada percekcokan, tidak ada perceraian, tapi yang ada damai sejahtera. Kita lihat saja tolak ukurnya. Ya, orang yang hidup dalam kebenaran, rumah tangganya diberkati. Anak cucunya diberkati, pekerjaannya diberkati, keuangannya diberkati. Tapi orang yang tidak sungguh-sungguh melakukan firman, yang hatinya penuh kepahitan, rumah tangganya berantakan. Ya, kenapa? Karena ada sesuatu dosa dalam dirinya. Mari kita berdoa saudara, agar hidup kita ini sungguh-sungguh menjadi berkat dimanapun kita berada. Ayat yang ke-17, tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Pada hari ini kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Tuhan yang berjanji. Pilihlah saudara. Ya, di depan kita Tuhan gak pernah maksa orang. Kalau ada orang memilih hidup dalam dosa, yaitu pilihanmu. Kalau ada orang memilih hidup dalam kebenaran, yaitu juga pilihanmu. Tuhan gak pernah paksa, mari. Ya, kita sungguh-sungguh menghidupi segala firman Tuhan. Kita mau menghidupi apa yang berkenan kepada Tuhan, supaya hidup kita ini sungguh-sungguh masuk di dalam pemeliharaan Allah. Musa menantang atau memberikan sebuah tantangan kepada Israel untuk memilih kehidupan mentaati Allah dengan cara mereka terus mengalami berkat-berkatnya, ya, karena Allah tidak memaksakan kehendaknya kepada siapapun. Dan Tuhan akan dia membiarkan, kita lah yang memutuskan. Ya, apakah kita mau mengikut dia atau menolak dia. Ya, akan tetapi keputusan ini merupakan soal hidup dan mati, ya, dan soal nasib buruk atau beruntung, ya, adalah yang pilih. Ya, dia akan membiarkan kita untuk memutuskan apa yang kita mau putuskan, mengikut dia atau menolak dia, itu hak saudara. Banyak orang-orang yang terus memilih menolak Tuhan, makanya gak pernah melihat mujizat, gak pernah melihat pertolongan Tuhan, karena hatimu tuh kotor. Ya, jangan biarkan hati kita kotor saudara. Ya, jangan bergaul dengan orang-orang yang membuat hati kita kotor saudara. Ya, jaga kemurnian di hati kita supaya hidup kita itu sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan dan mujizat boleh kita alami. Rumah tangga kita dipulihkan, usaha pekerjaan kita dipulihkan, itu berkat dan kutuk kita yang pilih. Ya, dan keputusan ini merupakan soal hidup dan mati saudara, soal berkeuntungan atau ya kutuk bagi saudara. Engkaulah yang memilihnya. Setiap hari dalam setiap situasi kita harus mempertegas komitmen untuk hidup melakukan kebenaran. Jangan biarkan dosa terus ya memperhamba kita. Ingat tadi malam sudah dikatakan bersunat hati. Jaga ketulusan hati kita. Ya, buang semua yang tidak berkenan. Saya tuh kalau ada bisikan di hati, ya itu orang ya kebangetan gini, saya tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jagai hatiku Tuhan. Ya, kita harus terus berperang supaya hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Jangan biarkan hati kita tercemar oleh hal-hal yang ya tidak berkenan pada Tuhan. Tapi mari kita berjalan di dalam ya kekudusan dan perkenanan Tuhan. Saudara, kita akan lanjutkan besok. Mari kita tundukkan kepala, kita akan sama-sama berdoa merenungkan firman ini. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengajari kami akan semua firman-Mu, dan kami tahu firman-Mu itulah yang berkuasa. Kami tahu firman-Mu itu tidak jauh, kunci berkat itu tidak jauh, ada di mulut dan ada di hati kami.
Tuntun langkah-langkah hidup kami untuk terus melakukan firman-Mu dan kami menjadi orang yang berkemenangan di dalam Engkau. Tuhan tolong kami, bawa hidup kami untuk senantiasa ada dalam jalan Tuhan. Biar firman-Mu senantiasa menuntun hidup kami, biar firman-Mu senantiasa mengetuk hati kami, dan kami boleh sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Kematian dan kutuk, kehidupan dan berkat di depan kami Tuhan bentangkan. Kalau kami mau memilih kebenaran, hidup kami ada dalam kehidupan dan berkat. Kami memilih dosa, hidup kami ada di bawah kutuk dan kematian. Mampukan kami hidup menjadi orang yang memilih kebenaran. Langkah hidup kami dituntun oleh firman Tuhan, agar hidup kami senantiasa berbahagia di dalam Tuhan. Kami membuka hati dan tangan kami malam hari ini untuk menerima berkat Tuhan. Diberkati Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati apa yang Kau lakukan dan tanganmu Tuhan buat berhasil, dan hidupmu akan menjadi berkat bagi semua orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.